Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adesoni Agresia. Hari ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Pada minggu lalu, pada 2 pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang fluida statis, serta kita juga sudah melakukan praktikum hukum Archimedes. Nah, pada hari ini kita akan membahas fluida dinamis. Nah, ini ada gambar atau kejadian banjir. Jadi ketika banjir, lihat ada di sini ada ember yang terbawa, ada pohon yang terbawa arus air, dan masih banyak lagi yang terbawa arus air. Itu kan ada ban di ujung sana. Jadi ketika terjadi banjir, banyak benda hanyut terbawa arus. Apalagi kalau misalnya kayak arusnya tuh semakin kuat, kita pun juga bisa terbawa arus. Adanya mobil biasanya kan. Nah, mengapa arus banjir mampu menghanyutkan benda yang dilintasinya? Ini bisa kita jawab setelah kita mempelajari mengenai fluida dinamis pada part pertama ini. Nah, setelah mempelajari fluida dinamis ini, Miss harapkan siswa Miss semua mampu menemukan konsep terkait kontinuitas. Yang kedua, menganalisis konsep kontinuitas. Yang ketiga, menjelaskan penerapan kontinuitas dalam bencana alam. Yang keempat, menganalisis fenomena banjir memenuhi persamaan kontinuitas. Nah, seperti biasa, ada uji pengetahuan awal. Apa yang dimaksud dengan fluida ideal? Fluida kita sudah tahu pada 2 minggu pertemuan yang lalu kita udah tahu apa itu fluida. Nah, ideal. Nah, fluida ideal ini artinya kita mengidealkan sifat-sifat fluida. Yang sebenarnya fluida ideal ini tidak ada di dalam alam ini, tapi ini untuk mempermudah perhitungan dalam mempelajari fluida dinamis ini bagi siswa-siswi SMA. Nah, karakteristik fluida ideal ini alirannya fluidanya tunak, aliran fluidanya tak termampatkan, dan aliran fluidanya tak kental. Kita tidak ada viskositas di sini. Aliran fluidanya berupa aliran garis arus. Nah, kita bahas mengenai debit. Nah, misalnya kalau ditanya debit air, apa yang terlintas di pikiran kalian? Artinya, berapa debit air di dalam bak mandi? Nah, pasti yang kita kepikirkan adalah seberapa banyaknya air yang keluar dari keran, memenuhi bak, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, jadi benar sekali, debit itu adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam waktu tertentu. Nah, debit itu tadi adalah volume fluida per satuan waktu, itu F per T, atau juga bisa sama dengan A dikali V, dengan A itu luas penampang, V laju aliran, Q sama dengan debit alir. Nah, kita masuk ke persamaan kontinuitas. Nah, kita coba lihat, ini ada penampang kecil, kita lambangkan dengan A1, dan penampang A2, itu luas penampang yang lebih besar. Nah, kelajuan di penampang 1 itu V1, kelajuan air di dalam kelajuan fluida maksudnya di penampang A2 itu disebut dengan F2. Nah, ini artinya Q1 sama dengan Q2. Nah, persamaan kontinuitas itu berdasarkan ilustrasi tadi artinya berbunyi pada fluida yang tidak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Jadi A1V1 sama dengan A2 kali V2. A1 kali V1 sama dengan A2 dikali F2, atau Q1 sama dengan Q2. Nah, coba kita masuk ke contoh soal. Air mengalir melalui Sungai Ciliwung mempunyai debit 200 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Ketika terjadi hujan, sungai
menjadi banjir yang diakibatkan pembuangan sampah ke sungai, sehingga luas penampang sungai mengalami pendangkalan dari 2 meter menjadi setengahnya. Berapa perbandingan kecepatan air Sungai Ciliwung pada saat normal dan ketika terjadi banjir? Nah, penyelesaiannya Q1 200 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat per sekon. Di sini ada kesalahan ya, salah ketik meter kuadrat per sekon. A1-nya 2 meter. Katanya karena ada pendangkalan, karena adanya beberapa yang diakibatkan pembuangan sampah ke sungai, jadinya sungainya dangkal. Jadi pendangkalannya itu setengahnya. Jadi setengah dari 2 meter adalah 1 meter. Nah, masukkan Q1 A1 kali V1, sehingga V1 kita sudah dapat itu 100 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat per sekon. Persamaan kontinuitasnya Q1 sama dengan Q2, masukkan A1 kali V1-nya sama dengan A2 dikali V2, V1 kita sudah dapat, masukkan nilainya, sehingga perbandingan V1 dan V2 itu 100 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat per sekon banding 200 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat per sekon, artinya 1:1. Jadi pada saat tidak banjir, kecepatan Sungai Ciliwung itu 1, dan pada saat banjir itu 2. Nah, laju aliran ini semakin kencang. Hal inilah yang bisa membuat kayak mobil dan pohon itu hanyut. Jadi menghanyutkan benda yang ada di laju alirannya, karena laju alirannya itu bisa 2 kali lipat saat banjir. Makanya kita tidak boleh buang sampah sembarangan, karena bisa menyebabkan pendangkalan. Karena kita sudah belajar persamaan kontinuitas, kita sudah tahu apa akibatnya secara fisiknya, kita sudah tahu akibatnya ketika kita membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu, setelah mempelajari fluida dinamis, khususnya persamaan kontinuitas, jangan lupa untuk menjaga alam. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Kerjakan latihannya. Jika ada yang ingin ditanyakan pada grup. Miss tutup. Wassalamualaikum.